Muhammad bin Tumar, peletak batu pertama dakwah Muwahhidun. Pemerintahan Murabitun sedang mengalami masa-masa penuh kemerosotan. Minuman khamar marak dikonsumsi dan diperjualbelikan di mana-mana. Bahkan di Marrakesh, sebuah kota metropolitan yang sebelumnya didirikan pertama kali oleh Yusuf bin Tashfin. Marrakesh merupakan salah satu tapal batas wilayah kekuasaan Islam. Muhammad bin Tumar sering melihat banyak pejabat yang berlaku semena-mena dan menganiaya rakyat. Mereka mengenakan pajak dan pungutan-pungutan liar secara diam-diam alias tidak resmi. Mereka juga suka memakan harta anak yatim secara tidak benar. Selain itu, Muhammad bin Tumar mendapati kaum wanita biasa tampil di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum dengan membuka aurar. Mereka berbaur dengan kaum laki-laki yang bukan mahram tanpa rasa malu sedikit pun. Bahkan pada suatu hari, ia menyaksikan seorang wanita dengan membuka aurat diusung dalam sebuah tandu dan dijaga oleh beberapa orang pengawal, seperti layaknya seorang ratu atau putri kerajaan. Dari keterangan salah seorang penduduk, ia mendapatkan jawaban bahwa wanita tersebut adalah adik amir kaum muslimin, Ali bin Yusuf bin Tashfin. Muhammad bin Tumar benar-benar marah dan geram melihat hal itu. Menurut sebuah sumber, Muhammad bin Tumar dan temannya kemudian menyerang orang-orang yang memikul tandu tersebut, sehingga wanita yang ada di dalamnya terjatuh terjembab ke tanah. Muhammad bin Tumar dan pemikirannya yang ekstrim. Betapapun situasi yang memprihatinkan tersebut memang harus dihentikan dan diubah. Memang itulah rencana besar yang sudah ada dalam pikiran Muhammad bin Tumar. Pada suatu hari, ia mengadakan rapat dengan 6 temannya dan mengusulkan idenya untuk melakukan perubahan. Ia mengatakan kepada mereka, kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran yang sudah sedemikian marak di negeri Murabitun, laksana air bah yang sudah mencapai setinggi leher, mau tidak mau kita harus membasminya. Dan untuk pelaksanaannya, kita harus memulai pada pucuk pimpinan terlebih dahulu. Merekalah yang harus kita jadikan sebagai target utama yang harus diprioritaskan. Kita mulai dengan Ali bin Yusuf bin Tashfin dan pejabat-pejabat tinggi lainnya, baik yang dari kalangan sipil atau militer. Kita tangkap mereka, lalu kita jatuhi mereka hukuman qisas sebagaimana yang berlaku. Dengan demikian, kita akan mendapat simpati dan pengaruh di mata rakyat. Betapapun kita harus mengubah kondisi di negeri ini sesuai dengan tuntutan ajaran Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Muhammad bin Tumar ingin melakukan pendidikan dan memberikan pelajaran dengan cara menempuh jalan pintas. Konkretnya, ia ingin mempersingkat jalan panjang yang telah dimulai oleh mendiang Yusuf bin Tashfin sebelumnya, bahkan yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun sehingga semua masalah menjadi stabil. Ia ingin menghabisi Ali bin Yusuf bin Tashfin dan para pengikutnya. Setelah itu, ia akan mengendalikan semua urusan dengan mulai mengajar masyarakat dari atas tahta kursi pemerintahan dan berdasarkan kekuasaan konstitusi. Untuk mengetahui secara lengkap perilaku Muhammad bin Tumar, kita harus tahu bahwa Ali bin Yusuf bin Tashfin adalah orang yang konsisten menjalankan syariat-syariat Allah. Ia selalu berjuang di jalannya. Tetapi harus diakui bahwa ada beberapa penyimpangan dan kontroversi yang mengotori jalannya roda pemerintahan yang ia kendalikan, seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Titik lemah inilah yang memberi kesempatan kepada Muhammad bin Tumar dan teman-temannya terlepas dari niat mereka, seperti yang mereka perlihatkan kepada kita. Dan apapun sifat zuhud merela serta kapasitas ilmu mereka untuk menentangnya. Bahkan mereka merasa berkewajiban untuk mengadakan reformasi dan membantu masyarakat kembali kepada jalan Islam yang benar. Namun, metode mereka yang kritis dan ekstrim mengarah pada keruntuhan. Mau tidak mau, sunnatullah memang harus terwujud dengan mengganti atau mengubah kaum Murabitun dengan kaum yang lain. Dan inilah yang kemudian menjadi fakta. Pada tahun 512 Hijriah 1118 Masehi,
muncul seseorang dari suku Masmudah Amazik, bangsa Berber, yang biasa dipanggil dengan nama Muhammad bin Tumar, melakukan gerakan pemberontakan atau revolusi melawan orang-orang Murabitun. Muhammad bin Tumar adalah seseorang yang memiliki sistem perubahan dan reformasi yang benar-benar berbeda dari sistem yang dimiliki dan digunakan oleh Syekh Abdullah bin Yasin. Demikian episode pertama tentang pemberontakan terhadap kerajaan Murabitun. Kita akan lanjutkan di episode 2. Sebelumnya, terima kasih telah like, comment, share, dan subscribe. Channel inilah kisah